Sekarang ketemu lagi, kita masuk ke pembahasan penugasan Februari di minggu kedua. Oke, lanjut aja ke soalnya. Yang pertama ada soal nomor 12. Ini dikasih atau disajiin sebuah tabel entalpi disosiasi ikatan atau ADE. Di situ bisa dilihat ikatan H dengan H berapa, O dengan H berapa, O dengan O berapa, dan juga O kalau berikatan ganda itu berapa sesama O. Nah, yang ditanya adalah nilai entalpi pembentukan atau delta H derajat F. Salah, maaf, delta H bulatan F. Untuk H2O dalam bentuk gas adalah, ya opsinya bisa dilihat, dan kita akan langsung ke pembahasan. Jadi yang pertama perlu dipahami dulu, buat yang kalian belum tahu, delta H bulatan F atau entalpi pembentukan standar itu apa. Jadi entalpi pembentukan standar itu entalpi yang dihasilkan dalam pembentukan satu mol senyawa. Tadi kan senyawanya H2O. Dari unsur-unsur penyusunnya dalam wujud gas. Tadi unsur penyusun H2O berarti H dan O. Nah, berarti sebelum kita menghitung berdasarkan data tabel tadi, kita perlu melihat dulu gimana sih reaksinya, kita pakai apa aja di sana. Nah, kita masuk ke kesetimbangan reaksinya. Oke, bisa dilihat di situ dimulai karena bentuknya gas dan gas itu nggak bisa tunggal. Berarti didasari oleh H2 dan juga O2. Dua-duanya bentuknya gas. Dan karena targetnya H2O, H-nya 2 dan juga 0-nya 1, berarti 0,2 ini kelebihan 1. Karena itu koefisiennya kita jadiin setengah. Sebenarnya nggak baik buat jadiin setengah, tapi biar gampangin perhitungan, jadi kita jadiin setengah aja di sini. Terus kalau dijadi setengah, bisa dilihat berarti kalau kita pindah ke ikatan, H2 itu berarti H berikatan dengan H, O2 itu berarti O berikatan ganda dengan O karena O memiliki elektron valensi 6, maaf. Jadi dia butuh 2 elektron lagi biar seimbang. Nah, jangan lupa dimasukin koefisiennya, karena koefisiennya O kita pakai setengah, jadi maksudnya setengah di depan ikatan O tadi. Itu buat pengingat aja. Terus H2O. H2O itu bukan H berikatan O ya, karena H itu kan elektron valensinya 1, dan dia cuma butuh 1 elektron lagi biar dia seimbang, sedangkan O butuh 2. Berarti di sini H2O itu O berikatan dengan 2H. Jadi tulis saja H berhubungan dengan O, berhubungan lagi dengan H. Nah, kalau udah jelas begini, kita masuk ke permodelan penghitungan. Jadi di permodelan penghitungan ini, ingat lagi ke pembahasan awal, kalau entalpi pembentukan standar itu adalah energi yang dihasilkan dalam pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Berarti kalau kita simpulin senyawa dikurang jadi kalau kita simpulin itu dari unsurnya dulu buat jadi satu mol senyawa itu butuh berapa banyak energi. Nah, dari situ bisa kita hitung, berarti sama aja kayak unsur-unsur dikurang dengan hasilnya atau senyawanya. Nah, di sini kita masukin tadi unsurnya ada H2O plus setengah O2 yang berarti H berkaitan dengan H. Bisa kita lihat tadi di tabel jumlah energinya adalah 432. Kemudian O berkaitan dengan O menghasilkan 465. Namun karena koefisiennya atau yang kita pakai itu 1, sedangkan O-nya di sini ada 2, kita kasih koefisien depan setengah, jangan lupa dimasukin. Nah, kemudian dikurang sama hasilnya. Hasilnya tadi H berikatan sama O dan O berikatan sama H. Karena ini sama aja kekuatannya, jadi disatuin aja biar lebih ringkas dalam nulisnya. Berarti 2 dikali dengan H kali H berhubungan dengan O boleh, atau O berhubungan dengan H boleh. Tadi di tabel itu energinya 467, berarti 2 dikali 467. Nah, kita masuk, kita jumlahin, berarti 433 ditambah tadi O gandanya itu 495 dibagi 2, karena kita makanya cuma setengahnya aja, jadi 247,5 dikurang dengan entalpi senyawanya, yaitu 934 totalnya. Nah, bisa kita lihat di sini 679,5 dikurang 934. Hasilnya min 254,5 kJ per mol. Karena di pilihan gandanya nggak ada koma, jadi kita bulatin ke atas. Karena 0,5, jadi min 255 kJ per mol. Dan karena bentuknya min, berarti reaksi ini emang benar-benar terjadi.
gitu. Karena kalau positif itu berarti tidak mungkin dilakukan karena mustahil. Nah, bisa dilihat berarti jawabannya E. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini kita bisa melihat sebuah reaksi di mana A ditambah B ditambah C hasilnya adalah D. Kemudian bisa kita lihat laju kecepatan reaksinya adalah koefisien dari A dengan B kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah di antara pernyataan berikut yang tidak meningkatkan laju reaksi adalah konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi C, katalis, atau temperatur. Jadi di sini bisa dibahas, langsung aja ke pembahasan. Ya, kita masih ke pembahasan. Kalau dilihat dari soal tadi, disebutin A ditambah B ditambah C hasilnya D. Sedangkan laju reaksinya hanya melibatkan A dan juga B. Dari sini bisa dilihat banget atau udah jelas banget kalau misalkan C itu nggak berpengaruh apa-apa ke laju reaksi. Jadi jelas banget jawabannya C. Bahwa kenaikan konsentrasi C itu sama sekali tidak mempengaruhi laju reaksi. Karena tidak ada di dalam rumusnya. Tapi buat kalian yang penasaran soal gimana sih atau apakah suhu dan katalisator itu emang benar-benar mempengaruhi laju reaksi atau enggak, itu ada di teori di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya adalah konsentrasi. Kenapa konsentrasi mempengaruhi? Karena ketika konsentrasi menaik atau meningkat, itu akan mempengaruhi laju reaksi. Dimana kayak di contoh tadi kan dikasih tahu laju reaksi itu sama dengan koefisien dari molar A dikali dengan molar B. Juga dikali koefisiennya dalam bentuk pangkat. Nah, ini jelasnya mempengaruhi dimana kalau konsentrasi atau molar semakin gede, berarti molar dia semakin gede. Dan itu bakalan mempengaruhi laju reaksi. Untuk luas permukaan kenapa mempengaruhi? Karena semakin lebar permukaan suatu molekul atau senyawa atau unsur, itu akan mempengaruhi bidang mereka yang terkena panas, sehingga mereka lebih cepat panas. Karena itu akan mempengaruhi laju reaksi. Kemudian itu suhu sendiri gimana? Apakah panasnya memang berpengaruh atau dingin? Ya berpengaruh. Kalau misalkan contoh singkatnya, kayak kalian manasin air. Ketika kalian manasin air, itu kan panas bakalan bergerak. Istilahnya air itu bakalan muter, dan semakin panas sumber di bawahnya, air itu akan semakin cepat muter. Itu contoh paling singkat suhu. Untuk katalisator sendiri itu emang suatu unsur atau suatu zat. Bentukannya gimana ya? Dia sejenis ada yang bentuknya kristal, ada yang bentuknya cair, dan dia itu emang fungsinya untuk mempercepat pemecahan. Jadi biar lebih cepat reaksinya gitu. Nggak terus-terusan keikat gitu. Oke, lanjut kita masuk ke soal ketiga, nomor 21. Mungkin di sini agak susah ya buat kalian, karena mungkin agak nggak umum kalian temuin di SMA, terutama kelas 12 pasti udah pernah belajar, tapi mungkin belum masuk terlalu dalam soal materi ini. Jadi pertanyaannya adalah semua berikut adalah isomer dari siklopentanon, kecuali yang pertama 2 metilsiklobutanon, yang B itu 2 siklopropanon, yang C 2,3 dimetilsiklopropena, yang D metilsiklobutyl ether, dan yang E 1 pentena 3 on. Nah, pertama kalian perlu ingat dulu apa itu isomer. Jadi isomer itu sama unsurnya atau sama aja bentukan senyawa atau unsurnya, tapi dia rangkaiannya yang berbeda atau kerangkanya yang berbeda. Dan di sini kita perlu tahu dulu kalau siklopentanon itu penta itu artinya 5, di mana kalau dalam deretan alkanon itu pasti ada O-nya berhubungan dengan O. Dan itu perlu dicatat, jadi pentanon itu ada C5 dan juga O. Di mana pentanon itu rumusnya adalah unsur C dikali 2 dikurang 2. Jadi C-nya itu 5, dikalikan 2 berarti 10, dan dikurang 2 berarti 8. Berarti H-nya itu 8.
gitu. Dan siklo ini apa? Siklo itu adalah suatu rangkaian yang tertutup atau dia itu muter. Jadi dari titik awal ke titik kedua, ke titik ketiga, ke titik sekian, dan bakalan balik lagi ke titik awal. Jadi bakal ada satu rangkaian yang itu tertutup. Mereka itu saling mengunci gitu. Kemudian bisa dilihat ya, tadi ada apa aja, perlu kita catat. Sebenarnya dari namanya aja kita udah bisa nebak ya, mana aja yang nggak termasuk. Karena kan di sini khas banget ada nonnya, di mana ada O-nya. Berarti yang gak ada nonnya itu jelas bukan isomernya gitu. Dan di sini bisa kita lihat 2-metil siklobutanon. Karena ada nonnya kita stay dulu, nggak perlu kita analisa dulu, nggak perlu disingkirin. Yang kedua ada 2-etil siklopropanon. Ini masih non juga dan masih sama-sama siklo. Siklonya nggak begitu berpengaruh sebenarnya, tapi karena masih sama-sama masih non, masih ada O-nya, jadi kita simpan dulu. Yang ketiga 2,3 dimetil siklopropena. Nah di sini nggak ada nonnya, berarti jelas unsurnya nggak sama karena nggak ada O. Nah di sini bisa kita eliminasi kalau dia itu nggak sama. Terus masuk yang keempat ada metil siklobutil ether. Untuk ether sendiri karena masih ada O-nya, jadi perlu kita stay dulu, kita amankan, takutnya dia termasuk. Kemudian yang terakhir ada satu pentena 3 on. Kalau kalian nggak paham, ini sebenarnya cara baca rangkaiannya aja yang beda dari yang di atas. Dan on di belakang itu masih oksigen, jadi tetap ada oksigennya gitu. Oke, kita lanjut biar kalian paham dulu. Jadi kan ini udah jelas jawabannya, yang gak termasuk yang ketiga 2,3 dimetil siklopropena. Tapi buat kalian yang nggak bingung buat gambar atau ngerangkainya gimana soal siklo ini, kita lanjut aja ke gambarnya langsung. Oke, yang pertama gambar dari siklopentanon. Mohon maaf itu namanya Inggris, jadi kalau yang nggak paham itu tetap siklopentanon. Oke, dan bisa dilihat ya, pertama karena karena non, O itu kan berarti berikatan ganda dengan C. Jadi O bertangan 2 dengan C. Dan karena O udah bertangan 2, berarti dia nggak bisa dihubungin lagi sama yang lain. Karena kan O cuma butuh 2 elektron lagi. Sedangkan C butuh 4. Berarti O berikatan dengan C, dan C akan berikatan lagi dengan 2 unsur atau 2 senyawa lain. Dan C-nya bisa dilihat itu berikatan dengan CH2, CH2-nya dengan CH2 lagi, dengan CH2 lagi, dengan CH2, dan balik ke C. Karena pentanon berarti C-nya ada 5. Benar ada 5, H-nya benar ada 8, berarti udah benar. Dan ini siklo, jadi dia itu bisa lihat itu kekunci. Kalau istilah gampangnya sih bisa dibilang kayak cincin, tapi ada beberapa bentuk siklo yang segitiga. Jadi nggak bisa juga kalau dibilang mirip cincin, karena nggak di sini segitiga. Oke, lanjut ke gambar kedua. Kita bakalan gambar 2-metil siklobutanon. Ya, ini ada 2-metil siklobutanon, dan perlu diperhatiin di sini ada 2-metil, yang berarti ada unsur alkil di dalamnya. Dan dimana alkil itu pasti nggak terhubung sama yang lain lagi, karena saya metil atau satu. Dan bisa dilihat berarti non dulu. Non berarti O berikatan dengan C bertangan 2. Kemudian di sini ada 2-metil, berarti salah satu C yang akan berhubungan dengan C pusat ini yang berikatan dengan O itu akan bertangan metil. Dan karena tangannya metil, berarti bentuknya itu bukan CH2 tapi CH. Bebas ya, mau di kiri dia, di bawah dia, di atas dia, atau di kanan dia gambarnya. Kalau yang udah digambar ini, kita taruh 2-nya itu di bawah. Berarti kita lanjut aja ke bawah. CH bertangan dengan CH3 lagi. Nah, di sini metil ya. Dia ada tangan lagi di luar dari rangkaian tertutupnya gitu. Selebihnya rangkaian tertutupnya masih sama karena butanon buta itu kan 4. Jadi C-nya ada 4 yang nggak bentuk lingkaran, sesuai. Nah, terus kalau misalkan kita anggap metilnya di 4 gimana? Boleh atau enggak? Gimana ya? Sebenarnya lebih baik jangan, dan nggak boleh sih sebenarnya. Kan harus yang terdekat. Dan kalau misalkan 4 metil itu bakal jadi pertanyaan kayak, kan bisa dinyambungin keluar, kenapa harus masuk lagi ke dalam gitu.
Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya, 2,3 dimetil siklopropena. Mohon maaf, kita akan gambar 2 etil siklopropanon dulu. Nah, di sini ada 2 etil. Etil itu berarti dia C-nya 2. Berarti ada C2 yang berada di luar dari rangkaian tertutupnya. Gitu. Terus karena ini propanon, propa itu berarti 3, ada C3 di dalam rangkaian tertutupnya. Langsung aja lihat di gambar. Bisa lihat ya, itu bentuknya segitiga kan. Jadi nggak sama sekali mirip sama cincin. Karena itu segitiga. Dan tadi etil bisa lihat C-nya ada 2 di luar. Ada CH2 berikatan lagi dengan CH3 gitu. Jadi ya sama kok sebenarnya. Dan kalau dihitung mau yang 2 metil siklobutanon tadi atau 2 metil siklopropanon tadi, unsurnya sama, C5H8O. Tapi yang bikin bedanya kenapa bisa di sini buta sama propa padahal yang tadi penta, karena di sini ada metil dan ada etil gitu. Oke, kita lanjut lagi ke gambar 2,3 dimetil siklopropena. Jadi kita gambar 2,3 dimetil siklopropena, dan karena ini dimetil, di itu artinya 2 dan metil itu artinya alkil yang C-nya 1. Berarti ada 2 alkil yang C-nya 1 di dalam rangkaian ini. Dan propena, pro berarti prope ini atau dari kata propa ini berarti dia rangkaian tertutup C-nya itu ada 3. Jadi ada 3 C di rangkaian tertutup. Dan karena ini na atau alkena, berarti C berikatan ganda dengan C. Jadi C bertangan 2 dengan C. Karena siklo berarti tertutup. Bisa dilihat di gambar, tapi sayangnya setelah dicoba digambar, buat 2,3 ini nggak mungkin, karena bakal melanggar hukum penamaan kimia. Bisa dilihat, karena di mana-mana dihitung dari C pusatnya, jadinya bakalan 1,2 dimetil siklopropena. Jadi nggak bisa buat kita jadiin 2,3 gitu. Agak disayangkan sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi karena emang gitu. Jadi karena ini nggak ada O-nya, jelas banget kalau ini beda. Dan karena emang salah, jadi diwarnai warna merah. Beda sama yang warna hitam. Lanjut kita ke rangkaian yang berikutnya, metil siklobutil ether. Oke, bisa dilihat metil itu berarti alkil yang memiliki C1. Kemudian ada siklobutil. Siklobutil berarti butil itu berarti 4, ada 4 C, ada rangkaian alkil berjumlah 4. Dan itu membentuk lingkaran. Kemudian ether itu di mana O sebagai penengah dari 2 C. Jadi karena itu di sini dipisahin antara ada metil dan juga ada butil karena dua sama-sama alkil. Jadi O-nya itu mengikat 2 alkil yang berbeda. Nah, kita masuk ke gambarnya, bisa lihat ada O di kirinya berikatan dengan metil. Dan di kanannya ada siklobutil. Jadi butil yang melingkar sehingga saling terhubung. Rangkaian tertutup gitu. Namun setelah dihitung ternyata karena ini sama-sama alkil, dimana itu kan alkil rumusnya itu unsur C dikali 2. Jadi nggak ada pengurangan, nggak ada penjumlahan. Jadi kalau bisa kita lihat dalam ether ini, karena C-nya 5 dikali 2 10. Jadi hanya itu nggak sama-sama 8. Karena itu pilihan D juga salah. Jadi di sini C sama D itu salah gitu. Oke, lanjut ke gambar terakhir, 1 pentena 3 on. Jadi yang terakhir 1 pentena 3 on. Karena di pentena, dari kata penta berarti ada 5 unsur C utama, dan karena ini nggak ada tulisan siklo berarti dia nggak muter. Dan ada on di belakang berarti berkaitan dengan O di titik ketiga. Nah, kita bisa lanjut
Karena ini alkena, berarti ada C berikatan ganda dengan C. Bisa diingat ya. Nah, kita lihat ke gambarnya. Di situ ada C2H berikatan ganda dengan C, CH maksudnya, kemudian berikatan lagi dengan C, berikatan lagi dengan CH2, berikatan lagi dengan CH3. Terus di C yang di tengah ini yang nggak ada H-nya itu berikatan ganda dengan O. Nah, kenapa sih ada on di belakang? Karena ini kan alkena, dan alkena itu dihitung dari yang C pertama atau C berikatan ganda pertama. Jadi karena O-nya itu ada di sisi lain gak tuh? Ya karena O-nya itu ada di sisi lain, jadi makanya masuknya 1 pentana 3 on gitu. Makanya namanya agak ngebingungin, tapi ya emang gitu penamaannya ya. Jadi tolong diingat. Dan setelah dihitung-hitung bisa dilihat kalau unsurnya itu juga C5H8O. Jadi sama dengan unsur awal siklopentanon. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 22. Soalnya konfirmasi nomen yang benar untuk senyawa di bawah ini adalah ada gambarnya, kemudian ada pilihan A gohe 2 metil pentana, B gohe 3 metil pentana, C eclipse 4 metil heksana, D trans 2 metil heksana, dan juga E trans 3 metil heksana. Oke. Mungkin ini materi baru buat kalian dan mungkin kalian belum belajar ya, pasti belum belajar sih kayaknya, tapi buat kalian yang udah tahu ini bagus sebenarnya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan. Oke, buat kalian yang belum tahu konformitas Newman, jadi singkatnya itu konformitas Newman suatu cara buat kita mensimpelkan suatu rangkaian. Kayak misalnya kalau kita gambar rangkaian itu bisa kita pakai tipe penggambaran rangkaian kereta yang panjang banget. Nah, ini salah satu cara penggambaran yang lain. Jadi ditumpuk antara ikatan satu atau yang di depan dan juga ikatan dua atau yang di belakang. Nah, di sini itu pemisahnya antara ikatan depan itu yang garis-garis ke tengah, ke pusat tengah, sama rangkaian kedua itu yang garis-garis ke lingkaran. Jadi konformitas Newman itu singkatnya begitu. Buat kalian yang belum paham itu wajar, soalnya ini sebenarnya materi kimia organik, materi kimia tingkat tinggi. Cuma karena ini keluar di Olimpiade, bisa jadi ada kemungkinan juga keluar di UTBK, meskipun nggak tahu juga sih. Tapi yang nggak ada salahnya buat paham dikit, jadi kalian bisa belajar. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Ya, bisa kita lihat lagi, itu udah ditandain di pusat lingkaran. Jadi di pusat lingkaran yang depan, yang berhubungan sama C2H5, H dan H itu adalah unsur C. Karena kan emang konformitas Newman itu menghubungkan unsur yang sama antara depan dan belakang. Jadi kayak C sama C gitu. Dan di bagian belakang itu sebenarnya juga ketiga unsurnya C2H5, CH3, dan juga H itu memusat juga di tengah. Tapi mereka itu memusat di tengahnya itu nggak kelihatan karena ketutupan sama lingkaran yang kita lihat dari depan ini. Jadi di belakang itu juga ada pemusat di tengah lingkaran, dan kedua C yang ada di pusat ini itu saling berhubungan. Gitu maksudnya. Makanya dipisahin sama lingkaran. Dan karena kita udah tahu, berarti kita coba gambar aja berdasarkan apa yang udah kita lihat di konformitas Newman ini. Oke, kita lanjutnya ke gambarnya. Ya, bisa dilihat gambarnya. Jadi gambarnya itu kayak gini. Kalau kita baca dari kiri ya, CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH3. Oh, iya benar. Dan di situ bisa kita lihat ada satu CH3 di kanan bawah, dan juga ada H misalnya, H-nya bisa digabungin sama CH aja ya biar nggak ribet. Tapi karena di gambar Newman itu dipisah, jadi di sini juga dipisah juga. Terus karena metila itu paling dekat sama yang kanan, berarti kita hitungnya di kanan. 1, 2, 3, berarti 3 metil, dan karena ada C-nya ada 6 yang di dalam rangkaian, ya 6, berarti heksana. Oke.
berarti ditangkap heksana. Nah, jadi di sini dalam konformitas Newman itu ada beberapa jenisnya, dan ada beberapa jenisnya akan dibahasnya nanti di teks selanjutnya. Kita tunggu dulu teksnya nongol, oke? Oke, bisa dibaca. Jadi jawaban yang tepat itu E, trans 3 mil heksana. Kenapa begini? Karena kalau kita lihat dari gambar itu kan pusatnya sama-sama CH ya. Pusatnya sama-sama CH, dan kalau kita lihat di sebelah kanan, bagian sebelah kanan itu di kanan atasnya CH berhubungan sama CH2, CH3, dan di sebelah kirinya yang CH itu CH berhubungan dengan CH2, CH3. Nah, ini dalam konformitas Newman itu namanya trans karena gimana ya? Unsurnya itu sama antara pojok yang dihubungkan dengan kanan atas dan juga kiri bawah. Itu kan sama, dan mereka itu kan berseberangan istilahnya. Karena sama-sama berhubungan dengan CH dan mereka posisinya berseberangan, itu namanya trans. Kalau posisinya sama-sama ada di atas, itu namanya cis. Jadi sebenarnya trans sama cis itu sama aja, bisa diubah-ubah. Mau itu trans atau mau itu cis, karena kan biasanya cuma ngubah posisi atas sama bawah aja itu nggak begitu ngaruh. Nah itu sama aja, penulisannya di depan. Misal trans 3 metilheksana atau cis 3 metilheksana gitu. Nah, jadi contoh di sini itu trans karena kembar dan itu berseberangan antara H3 CH3 CH2 di kiri dengan CH3 CH2 di kanan. Kemudian ada beberapa jenis lagi. Kalau kalian baca di pilihan itu ada eclipse. Eclipse itu ketika posisinya masih kayak gambar konformitas Newman yang kalian lihat di soal, tapi itu diputar. Jadi unsur yang ada di depan itu diputar 60 derajat, 120 derajat, 180, terus 240 sama 360. Agak bingung buat kalian pahamin karena ini masuk kimia organik. Jadi kalau kalian mau penasaran, kalian bisa searching aja di Google atau baca bukunya. Itu ada di buku kimia organik biar kalian bisa lebih paham. Karena kalau dijelasin sekalipun sekarang bakalan ngebebanin. Tapi sebenarnya seru kimia organik, jadi santai aja. Kemudian yang terakhir itu ada Gohu. Kenapa Gohu dengan dimasukin? Karena sebenarnya Gohu itu bagian dari eclipse. Jadi ketika eclipse kan muter istilahnya, kayak gerhana bulan lah istilahnya muter. Dan ketika muter itu kan bakalan ada saat dimana depan dan belakang itu bakalan deket banget. Nah ketika depan sama belakang ini deket banget, itu namanya Gohu gitu. Jadi bisa kalian ingat aja, atau kalian masih penasaran bisa kalian cari tahu aja sendiri gitu. Dan gitu jawabannya berarti jawabannya E, trans. Karena pilihan itu kan berarti cuma ada trans ya, karena kita disuruh ngejabarin konformitas Newman ini. Eclipse gak mungkin kan, eclipse cuma muter, gak ngejelasin apa-apa. Sedangkan Gohu itu bagian dari eclipse, jadi jelas gak mungkin. Dan di sini yang dipakai trans, dan di trans ada dua pilihan, 2 metilheksana dan juga 3 metilheksana. Tapi karena di sini metil ada di posisi 3, berarti jawabannya itu E, trans 3 metilheksana gitu. Oke, thanks for watching and sampai jumpa di pembelajaran atau kelas online berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komen kalau misalnya kalian masih ada yang nggak paham nih di salah satu soal, kalian komenin aja. Boleh banget. Dan ya, bye-bye, see you. Bisa dibaca ya. Dan tolong diingat ini. Dan yang terakhir, tolong jaga kesehatan dan jangan kalian sampai sakit. Karena sehebat apapun harta yang kalian miliki, sehebat apapun kalian kemampuan kalian atau kehebatan kalian, sebagus apapun, sehebat apapun, setinggi apapun itu tidak akan bermakna kalau nggak ada kaliannya. Gitu. Tolong ingat ya. Bye-bye.